Sobat Opini Kebangsaan. Di channel ini kita berupaya mengulas isu-isu kebangsaan secara kritis, objektif, dan independen. Kali ini kita akan membahas satu peristiwa menarik di dunia politik legislatif, yaitu pengunduran diri Rahayu Saraswati dari keanggotaan DPR RI yang ditolak oleh MKD. Kasus ini bukan sekedar soal satu orang yang ingin mundur, tetapi menyentuh aspek etika legislatif, hubungan antar anggota dan partai, hak individu versus mekanisme kelembagaan, serta implikasi bagi demokrasi kita. Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis independen yang mengulas fenomena bangsa dengan tajam, jujur, dan berpihak pada rakyat. Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, yang sering dipanggil Saras, adalah anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra. Sebelum terjun ke politik, dikenal sebagai artis film, sinetron, dan layar lebar. Saras juga dikenal sebagai putri dari pengusaha besar Hasim Djoyo Hadikusumo, cucu begawan ekonomi Sumitro Djoyo Hadikusumo, kemanakan dari Sudrajat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, kemanakan dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dalam kiprah politiknya, Saras adalah kader Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan Wakil Ketua Umum Tim Ses Pemenangan Prabowo Gibran. Pada tanggal 10 September 2025, melalui akun Instagramnya, ia mengatakan ingin mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI dengan alasan pernyataannya dalam sebuah podcast telah menyakiti banyak pihak. Namun 29 sampai 30 Oktober, MKD DPR RI mengambil keputusan menolak pengunduran dirinya dan menyatakan bahwa ia tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029. Di satu sisi, kita bisa mengatakan bahwa sebagai individu, anggota DPR memiliki hak untuk mundur dari jabatan publik jika ia merasa sudah tidak mampu atau salah dalam menjalankan tugas. Tetapi dalam konteks sistem politik legislatif di Indonesia, jabatan anggota DPR bukan hanya posisi individu, ia juga representasi partai politik dan kontrak dengan pemilih. Faktor-faktor yang muncul dalam kasus ini, MKD menimbang aspek hukum dan tata beracara. Keputusan mereka menyebut bahwa surat dari partai, yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra, dan prosedur internal belum dipenuhi untuk pengunduran diri yang sah.
Partai Gerindra menyatakan bahwa tidak ada laporan pelanggaran etik yang masuk ke MKD atau Mahkamah Partai terhadap Saras. Sehingga menurut Partai Gerindra, mekanisme pengunduran diri tidak sah secara prosedur. Ada pertimbangan aspirasi publik. Seorang peneliti menyebut bahwa MKD mempertimbangkan aspirasi keinginan luas konstituen Saras di Dapil DKI Jakarta 3 agar wakil pilihan mereka tetap berkiprah di DPR. Maka muncul pertanyaan, apakah mekanisme ini dilindungi lembaga dan partai atau justru membatasi hak individu? Beberapa kritik menyebut bahwa MKD tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri secara mutlak karena hal itu adalah hak anggota DPR, bukan pelanggaran etik. Sebaliknya, pihak lain berargumen bahwa jika pengunduran diri dilakukan tanpa prosedur dan bisa mengganggu representasi rakyat, maka lembaga perlu menjaga stabilitas dan akuntabilitas. Keputusan ini mempunyai sejumlah implikasi penting. Bagi DPR dan MKD, keputusan menolak mundurnya seorang anggota mempertegas bahwa lembaga legislatif tidak sekedar menerima mundur secara sukarela tanpa prosedur. Ini bisa dilihat sebagai langkah untuk menjaga marwah lembaga dan etika keanggotaan. Bagi Partai Gerindra, partai menunjukkan bahwa pengunduran diri kader tidak dapat berjalan hanya dengan pernyataan publik. Harus melalui mekanisme internal partai dan lembaga terkait. Ini memperkuat bahwa kontrol partai terhadap kadernya. Bagi publik, dari sisi demokrasi, kasus ini membuka potensi skeptisisme atau pertanyaan publik. Apakah mekanisme pengunduran diri anggota DPR jelas dan transparan? Apakah wakil rakyat memiliki ruang untuk mundur jika situasi berubah? Etika legislatif, jika seorang anggota merasa posisinya bermasalah atau terjadi kesalahan, apakah mekanisme pengunduran diri harus dipermudah atau tetap diperketat untuk menjaga representasi rakyat? Selain implikasi etika dan hukum, pengunduran diri Rahayu Saraswati dari keanggotaan DPR RI juga bertalian erat dengan perspektif dan konstelasi politik saat ini. Saras secara individual menyadari berbuat kesalahan kepada publik atas pernyataan-pernyataan politiknya yang tidak patut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, memang yang paling tepat adalah pengunduran diri. Ini wujud nyata dari idealisme politik dari seorang politisi yang jarang dimiliki oleh politisi lainnya. Namun dari sisi politik yang lain, pengunduran diri Saras bisa juga sebagai framing politik
untuk menjangkau partisipasi dukungan lebih luas, sebab pengunduran diri sebagai anggota DPR RI membuka peluang untuk menduduki portofolio di kabinet sebagai menteri atau wakil menteri. Sebagaimana kita ketahui bahwa dominasi kekuasaan pada saat ini ada pada Partai Gerindra. Kasus Rahayu Saraswati mengandung pelajaran penting bahwa di arena politik legislatif, jabatan politik tidak hanya sekedar hak individu. Ia adalah tanggung jawab publik, diikat oleh partai dan mekanisme kelembagaan. Namun di sisi yang lain, publik berhak menuntut agar mekanisme ini berjalan dengan adil, transparan, dan tidak memunculkan kesan bahwa jabatan adalah terlalu berat untuk ditinggalkan. Keputusan MKD bisa dilihat sebagai sah menurut prosedur, namun tetap menimbulkan pertanyaan etis. Apabila seorang anggota merasa tidak mampu atau merasa bersalah, apakah ia tidak boleh mundur? Apakah sistem kita terlalu birokratis sehingga hak individu terkekang? Sebagai penutup, demokrasi bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi DPR, tetapi juga bagaimana kursi DPR itu bisa diganti. Bagaimana wakil rakyat bisa mundur bila memang waktunya, dan bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mekanisme itu berjalan adil. Sobat Opini Kebangsaan, bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan MKD untuk menolak pengunduran diri Saras sudah tepat dari sisi etika dan mekanisme legislatif, atau justru mengekang hak individu anggota DPR? Tulis opini Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat dan kritis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terbaru dari PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari tetap kritis, tetap independen, dan tetap cinta untuk Indonesia. Terima kasih.